Nah proses aku mutusin hijrah diam-diam, itulah mama bawa Habib. Karena waktu itu mama takut aku tuh ikut aliran sesat nih ceritanya. Kamu jangan bangga tuh punya follower, waktu itu masih 6 juta. Kamu punya follower 6 juta follower, itu 6 juta mata ngelihat aurat kamu. Dan itu kamu tidur, dosa kamu dicatat. Kamu ngelakuin kebaikan aja, dosa kamu tetap dicatat dengan 6 juta orang itu gitu. Awal mula tuh kayak gila ya, pedes banget gitu kan. Itu di pertemuan pertama bisa gitu, Bib? Ilmu itu. Justru Ata, aku tuh sempat hilang nafas pada saat operasi. Baru di sini aku kasih tahu. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Daging Talk. Kali ini kita bersama pasangan yang luar biasa. Ada Habib Usman dan juga kakak Kartika Putri. Apa kabar? Masya Allah, Masya baik. Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Akhirnya sampai juga di Daging Talk. Kirain Iya. gak pernah diundang kemari. Aduh, kebalik. Ini diundang nih. Ini suatu kehormatan buat kami ya. Justru Karena Habib jangan GR dulu. Kenapa? Ngundangnya ngundang aku sebenarnya. iya. Bener. Habibnya ngikut, Itu ya kan? Masya Yang ditanyain Allah. Kak Kartikanya ada gak? Oh berarti kan aku gak diundang. Iya. Aku mohon pamit dulu Iya. deh berarti. Undang. Maksudnya kan di sini tuh kita nih mencari inspirasinya, semoga jadi hidayah buat banyak orang. Amin. Karena ini luar biasa loh ya. Dulu itu aku ngelihat Kak Kartika Putri itu kan di TV pas aku tuh masih kecil. Aku tuh YouTube dulu belum terlalu gede. Jadi mungkin tahun-tahun di bawah 2010 ya. Aku Iya. tuh baru ya di TV tuh bener-bener baru-baru banget lah. Itu Kak Karput gitu-gitu tuh udah setiap hari tuh di TV. Aku lihat tiba-tiba Karput ini menikah dengan seorang Habib. Diam-diam lagi. Nggak gitu dong ceritanya. Maksudnya tiba-tiba menikah dengan seorang Habib. Kita pun kaget kok. Iya bener, kita akad nikah dulu. Akan nikah dulu. Akad nikah dulu baru bikin surat. Oh, jadi diakad Nikah siri dihalalin dulu, dulu. nikah siri dulu. Karena Habib takut aku aja mundur. Nah, iya. Oh, Jadi jadi sebelum dijebak mundur, dulu ya gitu udah. ya. Pinter juga ya Habib ya. Caranya ternyata gitu ya. Tapi yang Masya Allahnya, kenapa Kak Kartika Putri dengan dunia entertainment, dengan pergaulan yang juga luas, kenapa tiba-tiba memilih seorang Habib? Sebenarnya nggak pilihan sih. Jadi singkat cerita ya, aku tuh dulu tuh sempat ngucap gitu kayaknya aku nggak akan nikah deh gitu. Karena mikirnya pekerjaan udah ada alhamdulillah, keluarga harmonis, orang tua luar biasa, kakak-kakak aku juga perhatian gitu. Jadi aku ngerasa kayak ngapain nikah ya? Nikah tuh buat apa sih gitu. Aku udah asik dengan diri aku sendiri dan di otak aku tuh cuman kalau ada nikah itu ada pasangan cuman untuk ngatur kita doang. Sedangkan aku udah cukup kok diatur sama orang tua aku. Awalnya begitu. Dulunya udah berpikir Dulunya gitu. berpikir begitu. Oke. Yaudah nggak mau nikah gitu. Sampai banyak lah yang naruh CV lah kasarannya gitu untuk ngajakin nikah. Oke. Cuma pada saat zaman itu tuh aku berpikir kok ini yang datang nih aneh-aneh ya gitu. Kalau nggak suami orang, kalau Aduh. nggak pekerjaan yang meragukan, dalam arti mapan tapi kita nggak tahu pekerjaannya apa. Nggak jelas lah asal usulnya ya. Jelas tapi mengerikan gitu ya, Oke, babat oke. bibit bobot ya. Karena dari zaman dulu almarhumah mama aku tuh selalu pernah ngucap ketika aku SMP bulan Ramadan, beliau bilang gini, mudah-mudahan nanti Putri ini suaminya nih ustadz ya. Jadi kita enak punya ustadz di rumah. Tapi itu aku SMP ngomongnya. Masya Allah. Gitu, SMP SMA lah gitu. Aku mikir era zaman itu ya, kayaknya kita alergi banget gitu. Kayaknya apaan sih gitu. Jadi kayak akunya deny, tapi mungkin itu menjadi doa almarhumah mama gitu. Singkat cerita banyak banget yang nyamperin sampai tapi nauzubillahi sih waktu itu ada yang pemakai narkoba lah ternyata kehidupannya mapan. Jadi diselamatin gitu ya malah Ada ya. yang kayak ternyata dia bisnisnya agak gelap juga gitu. Aduh. Jadi kayak buat aku tuh kayak alhamdulillah aku dari background keluarga nggak diajarin untuk matre karena harta dan lain sebagainya gitu. Kita pasti melihat babat bibit bobotnya. Dan mama tuh lumayan picky banget gitu. Sampai akhirnya waktu itu niatnya tuh dikenalin Habib sebenarnya untuk curhat. Jadi kita tuh kayak mama tuh salah satu muridnya Habib juga. Jadi kayak mama invite ke rumah. Karena kan kalau mama bawa ustadz-ustadz yang sudah dewasa, mungkin akunya juga kayak agak shock gitu. Kayaknya ini mama taktiknya kayak biar nih anak nih Deket dulu. ceritanya sama orang yang lebih muda mungkin nyambung. Karena waktu itu Ganteng lagi kan. Masya Allah. lumayan. Lumayan.
Loh, tinggi juga, Gitu. bisa main bola juga. Nggak tahu waktu itu. Bahkan waktu itu juga nggak tahu kalau beliau tuh duda, anak 3. Oh, oke. Gitu. Jadi main ke rumah, ngobrol sama mama tuh for the first time di keluarga aku. Akhirnya kakak aku tuh mau ngobrol juga, join gitu. Cair banget suasana, dan ini suasana yang buat aku hangat banget ya. Nih ada nih satu orang kok jadi hangat banget. Awal mulanya bercanda, mama tuh ngomong. Jadi intinya aku mau deket sama orang, mau ke jenjang yang lebih serius. Ternyata aku tahu dia bukan orang yang baik, aku tahu dia bukan orang yang oke lah gitu. Ya biasalah kayak galau-galau nggak penting. Aku lebih galaunya bukan manusianya ya, lebih ke kayak kok waktu itu kan kita ngerasa paling bener nih. Mm-mm. Aku pikir, ya Allah kok saya ini udah paling bener banget gitu. Saya nggak macem-macem, saya nggak clubbing, saya nggak dunia malam, saya nggak minum minuman keras, narkoba, atau nauzubizalik yang buruk lainnya gitu. Tapi kok Allah nggak kasih jodoh yang oke sih ke hamba gitu. Jadi aku tuh dulu buka aurat sebegitu tuh nggak ngerasa bersalah, karena emang ilmunya nggak ada dan nggak tahu kalau kewajibannya tuh menutup aurat Masya gitu. Allah. Jadi kayak bener-bener ngerasa kenapa ya yang deket tuh kayaknya aneh-aneh banget, kenapa ya Allah gitu. Akhirnya galau sampai akhirnya yaitu mutusin hijrah dulu diam-diam. Nah proses aku mutusin hijrah diam-diam itulah mama bawa Habib, karena waktu itu mama takut aku tuh ikut aliran sesat nih ceritanya. Oh, sempat juga mau masuk aliran lain Gak lagi. sesat sih sebenarnya, cuman mama tuh kaget gitu. Biasanya kan kayak teman-teman yang lain kan pas hijrah itu kan masih pakai jeans, Oke, kaos, oke. ya jilbab lilit gitu. Aku tuh tiba-tiba qadarullah banget mutusin hijrah, beli baju tuh di daerah Cibubur. Which is yang dijualnya cuma syar'i aja langsung. Terus langsung diajarin pakai handsock, pakai ciput, pakai kaos kaki gitu. Jadi mama tuh kayak ngerasa, nih anak di-brainwash sama siapa nih? Sampailah muncul bawa Habib gitu. Nah awal mulanya bercandaan, almarhumah cuma ngomong gini kayak, yaudahlah udah selesai cerita, udah selesai curhat gitu ya. Habib kasih nasihat, masukan, terus Habib suruh introspeksi diri kayak ya kamu jangan ngerasa kamu paling benar, sholat kamu udah 5 waktu belum. Itu di awal pertemuan tuh. Iya, terus beliau bilang, terus kamu tahu nggak, kamu jangan bangga tuh punya follower, waktu itu masih 6 juta. Kamu punya follower 6 juta follower, itu 6 juta mata ngelihat aurat kamu, dan itu kamu tidur dosa kamu dicatat. Kamu ngelakuin kebaikan aja dosa kamu tetap dicatat dengan 6 juta orang itu gitu. Awal mula tuh kayak Dalam, gila dalam ya, banget. pedes banget gitu kan. Itu di pertemuan pertama bisa gitu, Bib. Ilmu itu Heeh. bisa kita terapkan dan bisa kita ajarkan dan bisa kita sharing. Jadi awal-awal tuh sharing dulu, pelan-pelan Iya. dulu. Yang penting dia ngerti bahwasanya ini nggak boleh dan ini boleh. Dan ini sesuai dengan syariat, ini nggak sesuai dengan syariat. Perkara dia mau mundur itu urusan belakangan. Kan biasanya kalau perempuan kalau gitu kan, apa-apaan sih lo? Kan pasti kan mundur kan. Tapi ini ya udahlah, bismillah. Yang penting syariat dulu dijalanin, syariat dulu kita omongin atau kita bicarakan ini sesuai hukum agamanya loh. Hukum mutlaknya. Hukum mutlaknya. Ketika dia mau jalankan, berarti dia dosa. Ketika dia mau tinggalkan, berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hidayah itu kan gak gampang. Jadi prinsipnya adalah saya ngajarin dulu. Ini yang benar, ini yang boleh, ini yang salah, ini yang sesuai agama, ini yang hak, ini yang batil, ini yang tidak sesuai dengan syariat agama. Masya Allah. Tapi Jadi- saat itu tuh aku nggak deny tapi Oh, nggak kayak nolak, Nggak nggak nolak. ilfil juga. Nah, saya pernah bilang gini, kamu sholat kamu dosa, kamu lagi makan aja dosa, tidur. kamu tidur dosa, kamu ibadah juga dosa. Loh, dosanya apa? Kamu buka aurat Aku kagetnya pas ibadah. Hah, kok ibadah aku dosa gitu. dan kamu posting di media Dosa sosial. juga ngalir gitu. Nah singkat cerita, mama tuh baru ngeliat nih si bawel ini kok kalem ya gitu, kayak nggak deny. Selama ini kalau ngomong sama mama tuh mama gini gitu. Singkat cerita lagi, akhirnya mama tuh bercandaan, nggak tahu bercandaan apa gimana ya. Udahlah Putri sama Habib aja. Nah Habib itu dulu kayak kanebo kering. Dia nggak bisa bedain yang mana orang bercanda, mana yang serius. Bukannya sampai sekarang. Ini udah cair banget. Dia Kalau udah tanya paling sama cair nih. anak-anak tuh dia udah cair banget. Udah agak lumayan. Udah Udah lumayan. lumayan. Dulu tuh Oh, kayak dulu mah, bener-bener aduh. kaku banget kan. Karena mama ngomong kayak gitu, tiba-tiba Habib tuh langsung ngejawabnya gini. Ya bismillah, istiqoroh katanya 14 sampai 40 hari, kapan 7 dimantepin. hari. Waktu itu Habib ngasihnya 14 dulu. 7 hari Habib tanya lagi gitu Iya. kan. Udah gitu, tapi persyaratannya ini, nyebutin 10 persyaratan yang
yang memang hari ini sudah aku jalani, tapi pada at the moment itu tuh buat aku susah banget. Misalnya nggak boleh main medsos, misalnya Gampangnya kayak Brad Pitt gitu. iya, aku tuh kaget tuh pokoknya nggak boleh syuting, nggak boleh main medsos, nggak boleh pergi tanpa izin suami. Sebenarnya apa yang Habib sebutkan pada saat itu adalah Sesuai syariat syariat. agama. Tapi buat aku yang belum menjalankan itu sesuatu yang kayak Berat. mengejutkan gitu. Akhirnya aku izin dari ruang tamu ke dalam, terus aku ngomong sama kakak ipar aku, gila ya dia ngasih syarat, dia pikir dia Brad Pitt kali ya gitu. Oh my Aku god. soalnya kan pada saat itu kita masih berkarir, masih iya Iya. lagi oke-okenya Lagi lah karir, lagi dapat momennya. rezekinya banyak Iya, gitu ya. kok tiba-tiba yang selama ini kita yang ngasih syarat ke orang, kok kali ini beda nih orang yang ngasih syarat ke kita gitu. Tapi pas Habib udah pulang, kok kepikiran, kok jadi kayak kebawa pikir gitu. Akhirnya Habib umroh, aku ya juga umroh. Di sela-sela kita umroh tuh kayak baru sama-sama kayak ke arah serius tuh. Pas sudah umroh, aku pikir Habib tuh nanya ke mama 7 hari, "Mah gimana kalau Habib udah mantep?" gitu. Mungkin tanya sama Habib alasan mantepnya apa nggak tahu deh. Terus kata mama nanya ke aku. Pertama kali aku bilang sama mama, "Ya gimana mama, kalau mama izinin bismillah, kalau enggak ya udah." Gitu. Makanya mama mungkin juga agak kaget juga kan, "Kamu yakin nggak? Gimana nggak?" "Ya udahlah mah bismillah." gitu. Oh, berarti sebenarnya dari hati Kak Karput pun terpanggil untuk bisa Penasaran berubah sih, gitu. maksudnya lebih ke kayak nggak tahu ya, aku tuh ngerasa Allah tuh baik banget sama aku karena setiap kali aku mau melakukan sesuatu yang besar banget dalam hidup aku tuh malah aku nggak pernah terbeban dan nggak pernah mikir yang terlalu berat gitu. Kayak aku ngebiarin diri aku tuh ngikutin jalannya Allah aja. Aku nggak pernah berpikir apa ya saat itu. Ya meskipun setelah menikah sama Habib, lalu kita pas udah siap kita umumin gitu ya, itu tuh banyak banget gitu yang bertubi-tubi kayak, "Kok mau sih sama duda anak 3?" Oh, ada yang ngomongin di belakang. Banyak, orang-orang terdekat juga. Terus, "Kok mau sih ngurusin anak orang 3 orang langsung?" Terus kayak, "Habib kan punya apa? Rumahnya di Oh, puncak, jauh," gitu ya. itu Terus kayak ada aja yang ngomong gitu ya. julid banget, Julid bahkan banget sampai ya. yang dulu pernah mau ngedeketin tuh kayak obrak-abrik rekeningnya Habib, "Lo tau nggak rekening Habib tuh cuma ada sekian," gitu. Terus kayak, "Hah? Sampai rekening Yes." dibuka. Terus, "Lo Itu kan tau nggak?" itu sebetulnya kena pidana itu. Terus katanya gini, Iya nggak boleh dong Nggak masa boleh. data "Tapi kan Data justru pribadi. pribadi. Habib lebih menang dong bahwa aku mencintaimu apa adanya." Oh, 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 oh. So sweet, so sweet, so Terus sweet. sampai kayak mobil dia yang dia pakai tuh kredit loh dan suka nunggak gitu. Masa sampai kayak gitu Sedetail sih? itu banget Jadi gitu. jadi sebetulnya itu Astagfirullahaladzim. ada masa transisi yang dimana ada tabungan di Nggak usah ngejelasin, nggak apa-apa kok Beb. ada di tabungan sama ada yang di luar tabungan. Oh gitu. Iya, Tapi nggak kayak semua apa yang dia lihat itu benar. Tapi sampai hari ini pun juga aku nggak pernah ngecek Tapi tabungan nggak tahu, dia nggak Habib. tahu. Sampai hari ini kakak nggak tahu Nggak rekening pernah. Habib berapa? Nggak tahu. Aku nggak pernah dia ada rekening apa aja, jumlahnya berapa. Aku juga nggak pernah Cek handphone. ngecek handphone. Bahkan kita di rumah tuh punya safety box masing-masing gitu. Aku nggak pernah sekalipun buka yang punya Habib. Ya, nggak ada apa-apanya Tapi juga. anytime Habib bisa buka punya aku gitu. Oh, Tapi tapi Habib pernah buka rekeningnya istri? nggak pernah. Selalu, Rekening nggak pernah. selalu Kan ada dong. di handphone kamu. Tapi kan Habib suruh aku transfer ke Habib terus. Kalau aku kasih tahu Habib, ini pin aku, ini kode aku, ini aku, uang aku ada Oh. sekian, aku selalu Kamu kasih tahu. pin aku tau gak? Enggak. Oh nggak tahu ya. Perasaan aku pernah ngasih tahu. Ya nggak aku pikirin juga. Tapi emang katanya sopan santunnya dalam keluarga begitu kan, Bib? Nggak boleh kan suami Istri Istri itu tahu. nggak boleh ngecek handphone suami Oke. tanpa izin suami karena itu adalah privasi suami. Ya. Ini adalah aturan. Nggak boleh cek keuangan suami. Karena itu Ketika marwah ya. Nah, karena pemimpin kan. Pimpin. Jadi ketika seorang istri mau minta duit sama suaminya, dia boleh minta. Wajib seorang suami memberikan. Karena apa kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya dan memberikan pakaian, tempat yang layak dan juga memberikan nafkah terhadap istri. Kalau suaminya pelit misalkan nih, nggak mau ngasih, itu istri boleh ngambil.
Karena Tapi waktu untuk itu kebutuhan pokok ya. untuk kebutuhan pokok. Jadi Oh, Hindun untuk Bukan kebutuhan untuk pokok. beli tas, Buat beli Hermes perhiasan, gitu nggak boleh ya? Jadi boleh. Hindun pernah datang sama Rasulullah, ya Rasulullah suamiku pelit banget. Apa kata Rasulullah? Khudz yakfika. Ya kan, ambil secukupnya. Jadi boleh diambil tuh. Jadi boleh diambil tapi untuk kebutuhan premier, bukan untuk kebutuhan Bukan untuk pamer. keinginan. Ya kan, Iya, beli kebutuhan, gelang, bukan beli keinginan. Kalau kalung. kebutuhan kan makan Makan, sehari-hari, tempat tempat tinggal, tinggal, baju. Baju bayar pun sekolah anak. baju pun ya baju yang bisa dipakai. Kalau baju branded kan jadi beda Beda nih. cerita ya, fungsi bajunya jadi Fungsi berbeda. bajunya berbeda. Iya. Tapi kalau emang biasanya pakai baju branded ya kenapa gak jadi masalah? Nah, Oh lucunya iya Habib iya itu iya. setelah nikah sama Kebiasaan ya kan. setelah nikah sama aku tuh kayak alhamdulillah tuh Allah mudahin rezekinya gitu. Alhamdulillah. Bisnis, dan Habib tuh nggak cuma fokus mendakwah kan, orang taunya mungkin Habib cuma pendakwah gitu, tapi beliau tuh berdakwah itu ya karena hatinya beliau di situ, tapi beliau selalu mencari nafkahnya tuh dari berbisnis gitu. Banyak orang yang nggak tahu mungkin. Nah, aku tuh justru aku juga waktu awal-awal kan masih lah bekerja sedikit-sedikit, endorse kan lumayan banget ya pada eranya. Iya, sampai Terus sekarang loh endorse iya, masih. sebelum aku bernikah juga aku masih bisa off air, Oh masih iya bisa. Kalau nggak salah sekarang Karput itu nggak main sosmed, Iya, nggak endorse lagi, nggak nggak syuting lagi ya. nggak. Jadi benar-benar total off. Untuk yang di Kartika media banyak bisnis ya? sosial, iya. Oh Dia banyak bisnis, oke. Ya, alhamdulillah ya itu tadi kita memang dari 8 tahun yang lalu tuh kita udah ngebangun, Habib udah ngebangun duluan, aku juga sudah mengenal bisnis juga dari zaman mama juga gitu. Memang alhamdulillahnya dari dulu kita tidak pernah menganggap media sosial itu menjadi kerjaan utama gitu. Makanya itu, tapi ya itu tadi aku nggak mengetahui semua tentang Habib karena menurut aku sudah lebih dari cukup dipenuhi oleh Habib gitu. Oke, Lucunya tuh kayak Habib menafkahi dulu tuh kita selalu masalah keuangan nih baru pertama kali nih kita bongkar gitu ya. Ya Jadi semua orang pasti pernah punya lah, semua artis iya, itu masih pernah punya masalah keuangan. enggak, jadi masalah keuangan kita tuh agak lucu. Aku ngerasa zaman dulu waktu baru-baru nikah aku selalu bilang Habib nggak perlu kasih aku duit karena aku punya uang gitu. Bahkan Oh. orang sekitar tuh bilang kayak jangan kamu semua, kok bodoh banget sih mau bayarin semuanya gitu. Aku tuh semua kebutuhan rumah, anak-anak Habib sekolah, pada saat itu aku belum punya anak tuh semua aku. Karena buat aku percaya bahwa rezeki satu keluarga itu tuh bisa Allah turunin dari mana aja. Gitu, dari pintu aku atau pintunya Habib. Kita tuh nggak pernah ributin masalah finansial, alhamdulillahnya. Masya Singkat cerita Allah. Habib tuh ngerasa kayak aku punya uang nih, aku mau kasih kamu. Oh ya udah deh Bib, bolehlah. Waktu itu Tapi waktu itu Kak Karput masih kerja. masih kerja, masih ada penghasilan banget, tapi Habib tuh kayak selalu maksain gitu. Akhirnya beliau ngasih aku uang per bulan. Per bulan, singkat cerita udah bertahun-tahun, tiba-tiba aku bilang, Bib, ini uang yang Habib kasih tuh masih utuh ya, jumlahnya sekian. Beliau kaget gitu kayak, hah? Kok nggak dipakai, itu buat kamu, haknya kamu gitu. Maka dari itu kenapa beliau tuh suka ngasih aku kayak hadiah. Orang selalu bilang kok romantis banget sih, sebenarnya karena Habib tahu gitu kalau aku disuruh beli sendiri kayaknya nggak mungkin. Nggak Aku mau. aku nggak ada satupun tas yang aku beli, apalagi yang brand mahal gitu ya, yang bener-bener ini banget, nggak ada, itu semua Habib. Jadi kalau kayak misalnya orang ngelihat lemari aku banyak, perhiasan aku banyak, itu semuanya beliau tanpa aku minta. Masya Allah. Gitu, karena ya itu tadi, Habib tuh tipe orang yang kayak kamu harus beli loh, kamu tuh sedekah terbaik tuh harus sama diri kamu sendiri dulu gitu. Sedangkan kalau aku pribadi lebih ke kayak, Bib, hisapnya ntar gimana nih Bib gitu. Kayak pun beliau beliin barang-barang tuh aku selalu bilangin, kalau beli tuh yang punya value investasi Bib, yang kemudian hari tuh naik gitu. Dan juga kayak ya itu tadi sih, aku ngerasa ya sebenarnya kenapa kita adem ayem gitu ya, ketika kita masih menjaga privacy itu enak banget gitu. Kayak aku percaya sama Habib, meskipun Habib dikasih dan titipin sama Allah rezeki yang banyak gitu, insya Allah gitu ya, pasti dia bisa menggunakan itu dalam hal yang baik gitu. Dan beliau tuh luar biasa ya, kayak beliau tuh menganggap jamaah-jamaahnya tuh ada tanggung jawab beliau. Jadi kalau jamaahnya susah, beliau tuh kayak selalu nganggap aku harus memberikan sesuatu gitu, bukan mendapatkan sesuatu. Itu yang buat aku dakwahnya beliau sangat luar biasa. Karena yang kita lihat kan selama ini, misalnya aku gurunya sama Atta, aku yang selalu support Atta dong. Karena kan mungkin Atta tidak punya waktu untuk berbisnis, karena Iya. Atta kan selalu berdakwah gitu kan. Benar. Cara syiarnya Atta fokus dakwah, aku yang support gitu. Tapi kalau beliau tuh berbeda lagi, beliau berpikir kayak aku mau berdakwah sambil berbisnis, biar aku bisa menolong
jamaah-jamaah aku gitu. Itu yang buat aku melihat kayak tanggung jawabnya berat banget ya gitu. Makanya aku selalu kayak aku nggak boleh bikin mumet suami aku nih karena dia ternyata membeban bukan untuk keluarga aja tapi buat jamaah-jamaahnya gitu. Yang Masya Masya Allah kita tahu jamaahnya juga Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Banyak Iya, banget banyak banyak. gitu. Nah, apa sih Bib kuncinya Habib bisa mendidik istri dari dunianya yang hingar-bingar, terus sekarang jadi istiqomah kayak sekarang sampai pakai cadar. Itu berat loh Bib, gimana cara sampai pakai cadar, off sosmed, terus nurut kata Habib, itu apa sih tips Eh, and triknya? Gini, sebetulnya ketika di rumah tangga kita aturannya adalah Al-Quran dan hadis, maka akan lebih mudah untuk menjalankan rumah tangga yang di dalamnya ketenangan, cinta, kasih sayang, kebahagiaan, Hmm. dan pasangan tersebut akan mendapatkan kenikmatannya sendiri. Tetapi ketika dia jauh dari Allah, nggak ngerti hukum Allah, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak pernah hadir ke majelis taklim, akhirnya dia berpikiran adalah apa yang gue lakuin ya gue lakuin, apa yang menurut gue bener ya ini bener, apa yang menurut gue ini oke ya udah ini oke. Kalau dia main dengan egonya, emosionalnya dan akalnya, pasti akan ribut rumah tangga. Tapi kalau udah ada petunjuknya, udah ada aturan Al-Quran dan hadis, ya nggak bisa lari dong. Ini kamu sebagai seorang istri dalam Al-Quran dan hadis harus seperti ini. Kamu sebagai seorang istri ada aturan Allah dan Rasulnya seperti ini. Jadi tinggal ngikutin aturan Allah dan Rasulnya, clean rumah tangga, nggak akan ada masalah. Tapi kalau ditanya pakai hijab atau apa namanya niqab, pakai niqab siapa yang nyuruh? Saya nggak pernah nyuruh Kartika pakai niqab. Boleh tanya? Iya. Oh, jadi ini nggak disuruh Habib juga? Sama sekali nggak. Bahkan Habib tuh kaget. Bahkan waktu pertama kali mutusin mau bernikah tuh beliau bilang, ingat banget itu bulan Agustus, beliau bilang gini, kamu pikirin dulu yang mateng ya. Karena kamu tahu kan, aku mensupport segala sesuatu yang kamu lakukan, apalagi cintamu terhadap Allah, tapi aku tidak akan pernah mendukung kamu ketika kamu mundur. Beliau tuh bilang gitu, Kalau udah maju jangan mundur. jangan Kalau udah naik mundur. jangan turun. Beliau selalu Ya bilang kan dulu gitu. kan pertama kali kan pakai apa namanya? Masya Allah langsung sari. Wah, dahsyat nih langsung sari. Oh, Kalau itu bukan Habib juga yang suruh? pertama kali udah langsung pakai sari. Pakai Kamu itu syar'i, udah udah pakai syari. pakai syar'i ya kan, udah pelan-pelan berada dalam satu apa namanya, satu jalan Allah. Saya udah bilang sama dia, kalau udah maju jangan mundur ya. Kalau udah pakai syar'i jangan pakai yang ketat-ketat, jangan pakai celana, jangan pakai apa namanya, jangan pakai Tapi sempet lah waktu itu jeans akhirnya atau karena apapun. ada baju pakai tema, aku pakai baju temaan itu tapi agak ketat. Beliau tuh langsung ngomong kayak, ayo kamu udah syar'i loh gitu. Beliau tuh jadi kayak pager aku banget. Bahkan sempet waktu itu dari yang lahirin ya Bib ya turun banyak. Akhirnya pakai dressnya agak ketat tuh, kita mau kondangan, inget banget tuh. Terus padahal kan jilbab aku tetap menjulur panjang gitu, tapi beliau kayak, ini bukan syar'i loh sayang, ini lekuk tubuh kamu kelihatan. Kelihatan, Dan karena beliau kalau tuh udah lekuknya kelihatan itu berarti bukan syar'i. Syar'i itu ya, harus ukurannya S jadi M, M jadi L, L jadi jadi XL. harus Naik satu size. nggak ketat gitu. Akhirnya beliau tuh yang kayak, kamu bawa baju yang lain nggak? Ini baju bagus banget di kamu, pakainya buat aku aja ya gitu. Jadi kayak aku tuh ketampar tuh justru beliau bukan tipe yang kayak kaku gitu. Oke, gak usah pergi pakai baju ini, kita nggak jadi kondangan gitu. Dia nggak kayak gitu, dia lebih ke kayak waktu itu karena kondangannya di luar kota, beliau kayak jilbabnya bisa dipanjangin lagi nggak buat nutupin lekuknya, besok jangan ya sayang gitu. Justru dengan yang kayak gitu tuh bikin aku malu, kayak ke Habib tuh kayak malu banget. Nah sama pas nikah juga Agustus aku ngerasa kayak nggak tahu itu sih tak yang aku selalu bilang, aku tuh setiap kali hijrah tuh kayak Allah tuh buatnya kayak air gitu. Buat orang kan mungkin berat ya, umur Habib juga mikir kamu masih umur 30 something, kamu mutusin untuk bernikah, kamu yakin nggak perjalanan kamu masih panjang sekali loh, dan pakai nikah itu berat banget ujiannya gitu. Mau nggak kamu pikirin dulu dari bulan Agustus ini sampai nanti bulan Februari aku ulang tahun sebagai hadiah ulang tahun aku gitu. Beliau tuh sudah yang karena tahu kan mungkin beliau udah banyak muridnya udah ratus ribuan gitu, jadi kayak tahu modelan perempuan tuh labilnya kayak gimana gitu. Cuman aku selalu bilang, "Bib, aku kan setannya banyak banget nih masih nih," aku bilang gitu. "Kalau seandainya aku tunda-tunda pasti menangan setan," gitu. Kayak Oh. gitu sih. Jadi makanya ya akhirnya aku berhijrah itu nggak peduli lagi sama omongan orang sih. Makanya aku selalu bilang, orang kan nanya nih, "Kamu tuh pernah punya masalah kan dulu sama orang gitu kan yang viral di media sosial. Kamu marah nggak dengan keadaan itu gitu?" Aku merasa pada saat itu aku difitnah, aku diserang buzzer dan lain sebagainya. Justru buat aku berterima kasih hari ini.
Karena ujian itu aku menjadi back off dari pujian manusia. Karena ujian itu aku jadi merasa bahwa ternyata hidup tuh capek ya, kalau kita mau menjelaskan kebenaran sampai semua orang paham tuh capek banget. Cuman untuk penilaian manusia doang gitu. Sampai akhirnya aku berpikir bahwa kalau Allah menilai itu apa adanya. Allah menilai itu sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya gitu. Allah nggak pernah salah menilai. Sampai aku mikir ya, ngomong ke Habib juga, Bib, aku yang penting kamu ridho, kamu sayang sama aku, kamu ya buat apa aku dipuji semua orang tapi di mata suami aku manusia yang paling buruk, percuma banget gitu. Iya kan, jadi akhirnya semenjak ujian itu ya Bib ya, malah aku berterima kasih hari ini. Kalau nggak ada ujian aku mungkin aku nggak berpikir kayak gitu. Sampai pada saat aku sakit, aku dibully juga, dibilangin kena azab gitu kan. Tapi buat aku itu justru kayak, jangan-jangan aku ain kali ya, kok yang diserang cuma muka doang nih. Waktu kena Stephen-Johnson syndrome itu kan. Nah di situ aku ngerasa kayak mungkin udah saatnya nih aku udah aja buat suami aja dan Tapi mahram aja. ya luar biasanya Allah kasih yang pertama tuh, Allah kasih pas kena SJS atau Stephen-Johnson syndrome, kesehatan dan cepat penanganannya, Iya, dan langsung salah satunya di Prof Agung dikasih stem cell, dan itu iya. Masya Allah, dan itu sembuh total. Aku agak Sekarang lumayan, sembuh total. Sembuh total, aku tuh sembuh agak total. lumayan langka loh Dan itu kasusnya. harusnya sampai Semua dokter di Singapura badan. ini pasti ada apa namanya, pasti kena di sela-sela di Jadi mana-mananya. gini, waktu nyampe Stephen-Johnson syndrome kan muka aku udah worse banget tuh. Udah melepuh di mana-mana Oh, yang kayak bagian. kebakar-kebakar Iya. gitu Iya, ya. mulut aku juga udah Aduh. melepuh. Aku Karena langsung ada tuh autoimun. hari yang Oh, sama autoimun. Habib anterin aku ke Semarang, ke ada tempat stem cell CCR gitu. Aku stem cell di situ. Abis itu aku di sini 3 hari nggak perbaikan, Habib langsung bawa aku ke Singapura gitu. Sampai di Singapura 1 hari minum obat, langsung perbaikan, 3 hari itu udah kering semua. Tapi dokter di sana tuh kaget. Kamu tuh sampai mereka bilang gitu, kamu orang yang kena SJS Stephen-Johnson syndrome yang paling beruntung. Karena harusnya itu melepuh ke seluruh badan. Waktu itu kebetulan kan emang dokternya yang perempuan, kita udah set up semua dan dia tuh ngecek semuanya bahwa nggak ada. Dia tuh sampai bingung gini, kamu beruntung banget loh, kamu nggak kena di seluruh badan, cuma di muka aja dan juga nggak worse, dia bilang. Kenapa? Ya alhamdulillah itu tadi karena aku ngikutin suami aja. Untungnya aku udah stem cell Betul. Dan duluan. alhamdulillah di muka cuman nggak nyampe 1 bulan hilang semua. Sekarang Alhamdulillah. udah bener-bener hilang. Benar-benar hilang. Alhamdulillah. Benar-benar Itu kan clean. susah ya, Cuman hilang cuman muka bakar. satu bulan. Yes, Cuman 1 bulan. alhamdulillah. 1 bulan. 1 bulan Allah kasih kesembuhan total, sehat walafiat. Saya udah bilang juga. Jadi ketika seseorang nih bahaya ya. Ittaqi da'watal majlum. Hati-hatilah kamu dengan doa orang yang terzolimin. Jadi saya pernah bilang sama Kartika, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah bi ahkamil hakimin. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan di dunia Allah akan balas di dunia, dan setiap perbuatan buruk yang dilakukan di dunia Allah akan balas perbuatan buruk di dunia dan di akhirat. Jadi baiknya kita di dunia dan akhirat dapat, buruknya kita di dunia dan di akhirat akan dapat. Jadi janganlah pernah kalian punya masalah dengan manusia yang lain. Ketika dia sakit hati, takutlah kalian doa orang yang terzolimin. Saya pernah bilang sama Kartika, udah, kamu ikhlas karena Allah, jalankan semuanya dengan baik. Nggak hari ini, besok, nggak besok, lusa, nggak lusa, bulan depan, nggak bulan depan, tahun depan, nggak tahun depan, 2 tahun lagi, nggak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nggak 3 tahun lagi, 4 tahun, seterusnya. Pasti Allah akan bukakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, dan mana yang benar. Jadi kamu sabar. Kalau orang ada bullying kamu udah pahala yang besar. Ya tapi Kamu- alhamdulillahnya pada saat itu tuh aku benar-benar tidak peduli lagi. Oh, bener-bener nggak bales. Aku sudah memaafkan, bahkan aku delete semua. Kayak kita punya highlightnya gitu ya di story di Instagram misalnya. Dihapus semua. Aku hapus semuanya, data-data semua aku hapus. Lalu aku bilang sama Habib, Habib sepertinya aku salah juga. Dari awal melangkah tuh Habib udah gak setuju. Melangkah misalnya kayak melaporkan atau apa tuh Habib tuh udah tidak setuju sebenarnya. Cuman pihak keluarga aku, keluarga besar mensupport gitu kan, karena harus kamu meluruskan gitu. Beliau tuh selalu yang kayak udahlah gitu. Bahkan beliau Dari awal juga dulu saya selalu bilang udah gak usah diladenin, iya, ya kan, ambil nggak usah, hikmahnya aja, dan ini cobaan dari Allah. tapi ya udah belajar itu aku bilang Habib aku minta maaf, aku minta ikhlas, minta ridhonya Habib, dulu nggak dengerin, hari ini aku sudah melupakan. Bahkan setiap kali aku ngerasa
dibully, difitnah gitu. Aku tuh tau nggak, aku tuh selalu doa doang buat diri aku dan keluarga aja. Dan qadarullahnya, masya Allah, Allahumma sholli Muhammad, alhamdulillah semua Allah kabulin doa-doa itu gitu. Jadi buat hari ini siapapun yang dizolimin, jangan sibuk sama yang menzolimin kita. Tapi sibuklah dengan opportunity yang Allah bukakan langit untuk kabulkan doa kita. Maka berdoalah yang baik-baik untuk dirimu dan keluargamu. Sehingga Gitu. Allah kasih keberkahan dalam keluarga. Masya Allah. Tapi dalam syariat boleh ketika dia menjaga marwahnya, dirinya, dia boleh melawan. Iya. Dia boleh menjelaskan. Iya. Dan dia mesti Klarifikasi boleh kan? wajib. Kenapa? Ketika orang Jangan bersangka kan. Nah, janganlah itu tadi tuh. Banyak orang berprasangka buruk kepada orang lain karena boleh jadi orang itu nggak jelasin. Dia nggak membela dirinya. Boleh kita membela diri kita. Misalkan ada seseorang yang menuduh kita ngambil sesuatu, nyolong ayam lah. Saya nggak ngambil ayam. Saya nggak nyolong. Jelasin. Jam sekian saya ada di sini, jam sekian saya ada di sini. Iya. Itu boleh kita beserta jelaskan. buktinya. Beserta bukti dan faktanya. Tetapi karena dia orang yang nggak mampu, mungkin nggak bisa lo pokoknya nyolong ayam. Saksinya bahkan dibuat-buat. Ini yang berbahaya. Itulah tadi loh. Jangan pernah menzolimin orang lain. Nanti kamu akan dapat hukuman dari Allah. Itu pasti. Karena doa orang yang dizolimin tuh kata Habib selalu diijabah sama Sampai langitnya Allah. Tapi langitnya robek kasarnya, tembus sampai ke langitnya Allah. Kalau misalnya ada orang jahatin kita nih, contoh ada orang jahatin aku, terus aku doain buruk, buat rugi dia dong, boleh tak rugi banget karena doa kita kan diijabah nih sama Allah. Ngapain kita sibuk doain orang itu? Mendingan kita manfaatin opportunity doa itu untuk anak keluarga kita. Aku tuh mikirnya di situ sih waktu itu. Sering juga saya ngajari sama istri sama anak-anak saya. Pokoknya kalau kita dizolimin sama orang, angkat tangan, minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah kasih kebahagiaan buat saya dan istri saya. Kabulkanlah doa-doa saya, jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikanlah rezeki yang halal, yang berkah, dan Allah ridho kepada kami semua. Allah mudahkan ibadah dan lain sebagainya. Itu ketika dia angkat tangan, itu kabul doanya. Ya, Karena doa orang terzolimin. Meskipun mungkin ada opportunity ya ketika kita emosional, kita mendoakan buruk sama dia. Bisa juga dikabulin kan. Tapi kan ingat, doa baik akan kembali baik kepada yang mendoakan. Doa buruk juga akan kembali lagi. Tapi itu Bib, cerita itu menurutku sangat benar karena itu terjadi di hidup aku juga. Iya. Jadi waktu tahun 2018-19 aku tuh lagi di puncaknya orang tuh bully. Dibully dan aku tuh kan nggak tahu, aku kayak stres gitu, terus Kena mental lah ya. kena mental, terus Betul. aku buka sejadah, aku doa. Bulan depannya tiba-tiba Allah kasih aku 3 mobil impian aku ada di garasi. Allahumma sholli Muhammad. 3 mobil, Bib. Aku cuma bilang, ya Allah, semoga semua kata-kata orang ini, apalagi yang tidak benar, ya Allah gantilah dengan kebahagiaan yang aku paling pengen. Sama lagi. Oh, sama doanya gitu. Aku doa kayak gitu, kebahagiaan yang paling aku pengen. Tiba-tiba Bib, aku dapat i8, Porsche, Rubicon. Yang nggak bisa dibeli sama yang dibully ya. Yang nggak bisa dibeli sama Bu, dan tiba-tiba itu datangnya benar-benar di after itu aku lagi doa itu. Masya Allah, Masya Itu Allah. benar-benar doa itu menembus langit. Nggak tahu ya, aku jadi selalu percaya ketika aku lagi terzolimi, aku tuh jarang banget balas orang. Iya. Makanya kalau orang bilang kok Atta di drama-dramain orang ini nggak dibales, Ngapain? aku doa aja. Iya. Doanya juga nggak mau jelekin dia, aku kayak Betul. ya Allah kasihlah dia kebahagiaan, Hidayahnya. Aku juga kesehatan, bahkan aku hidayah. mendoakan loh. Tapi ya Allah, nih aku lagi di peluang terbaik. Betul. Kabulkanlah semua doa kebaikan Masya dan Allah. kebahagiaan buat hidup aku. Ih, itu langsung Benar. bener-bener. Ini benernya aku ngomong di bulan Ramadan nih, aku doa bener-bener Allah ini. Sama Allah bahkan aku diajak Habib tuh untuk mendoakan mudah-mudahan orang yang zolimin kamu Allah kasih hidayahnya gitu. Aku sampai kayak Makanya ketika dalam keadaan terzolimin, udah kita umroh haji yuk. iya, Habib selalu ngajakin aku umroh setiap kali itu. Nah, Malah makanya makin kabul lagi ya di iya, banyak Allah. banget. Jangankan masalah rezeki kan itu masya Allah ya Allah curahkan, masya Allah Sayyidina Muhammad, alhamdulillah gitu. Bahkan kayak doa mau punya anak juga, keturunan gitu. Karena kan aku sempat didiagnos juga kayak rahimnya nih Terbalik. begini menghadap ke belakang, kemungkinan Susah punya punya anaknya anak. 30% gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah kasih keturunan juga yang luar biasa gitu. Jadi buat aku kayak ganteng-ganteng sama cantik-cantik. alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Yang Dan paling juga- penting soleh-soleha. itu paling penting. Dan juga Ali ini itu doanya di Madinah. Ya kan, Di biar punya makam Nabi. biar punya anak laki-laki di Iya. Raudhah, berdoa sama Allah Masya agar Allah Allah. kasih Turunan laki-laki. keturunan yang laki-laki. Kita sempat kosong kan. Biasanya kayak dari Kalisa ke Kalisa ke Khadijah itu lepas ASI langsung isi lagi. Pas Ali nih belum nih.
Udah 2 tahun lepas ASI, terus belum dikasih-kasih Cuman 2 bulan beberapa doang bulan, gitu. terus aku tuh yang kayak Masa 2 bulan kosong Dua itu? kosong iya, stres, aku sebulan, rasa 2 bulan, akunya sebulan, yang sebulan, stres sebulan. akunya. Bib, Sebulan, kok 2 bulan. maksudnya pengen anak berapa sih Habib sama Kak Karput ini? Kalau aku sampai Allah izinin kapanpun. Tubuh ini milik Allah, jadi kapanpun Kartika Allah itu titipin pengen bismillah. 11. Kalau Ane cukup 7. Iya. Kesebelasan selanjutnya akan hadir. Amin, Ane amin. pengennya 7. Kenapa Ane bilang Ane pengennya 7? Waktu sebelum Ali aja udah mau nyerah. Pas Ali ya udah cukup deh, jangan nambah lagi. Enggak, Karena namanya kemarin orang sesar. baru ngelahirin kan. Jadi waktu Khadijah tuh kayak ada perdramaannya lagi. Aduh kayaknya gak punya anak deh. 3 bulan setelah ngomong gitu, aku mau punya lagi gitu. Terus yang kemarin Ali waktu baru-baru kan disesar. Pertama kali aku masuk rumah sakit langsung disesar. Terus kan aku ada autoimun juga kan. Jadi aku gak bisa minum Obat-obatannya obat ya. painkiller, Panado Iya, apapun tuh bener. gak bisa gitu. Waduh, jadi paracetamol. sakit dong Nah Oh, sistemnya. itu sakit sakitnya banget berat banget. kan. Ya, Kebayang sakit gak? banget, Setiap ampun. habis lahiran tuh aku meres baju tuh kayak keringet basah semua. Dan itu Aduh. berjalan sampai 8 hari kayak gitu. Aduh, Kebayang, kebayang wah sakit itu banget. itu. Makanya Dibelek, Bib. Gak bisa sempet minum painkiller. justru aku tuh sempat hilang nafas pada saat operasi. Ini baru di sini aku kasih tahu. Allah tuh masih kasih aku kesempatan Saking hidup. sakitnya. Iya. Ya Enggak, Allah. Bukan, aku bukan. alergi sito. Alergi. Ada alergi, jadi setelah melahirkan itu kalau disesar kan mau divakum tuh darah kita. Karena kan nggak bisa dikeluarin, karena akhirnya divakum. Qadarullah kita harus kasih obat perangsang. Ketika obat perangsang itu, obat sito itu masuk, aku ternyata alergi, hampir gagal napas pada saat itu. Ya Makanya aku ngerasa kalau kali ini berjuang banget ya iya, mau aku masih ngelahirin Allah itu ya. kasih kesempatan hidup untuk sampai hari ini aja ketemu Ramadan, buat aku tuh itu udah luar biasa. Kalau Allah nggak izinin mungkin nggak ketemu Ramadan gitu. Kalau Makanya gitu jangan hamil dulu deh Bib kayaknya. justru kalau aku berasa aku udah diselamatin sama Allah, kita punya kuasa Allah gitu. Makanya aku nggak pernah kenal obat KB seumur hidup. Karena buat aku itu tadi sih, aku percaya kalau sakit, aku tuh sakit. Ini Masya Allah ya, aku bersyukur sama Allah ketika aku diuji tuh ada Habib di hidup aku. Ketika aku sujud, muka aku lagi hancur gitu, aku sholat tuh aku senyum sama Allah. Aku bilang, ya Allah, Kau baik ya. Hamba tuh sakit, tapi dikasih suami, dikasih anak-anak yang ada yang bantu jagain. Hamba bisa berobat ke Singapura tanpa mikirin apa-apa. Allah mudahin gitu. Justru aku merasa kayak, apa Allah mau ngapusin dosa-dosa hamba ya, yang banyak banget ya Allah ya. Kalau emang sakit ini untuk ngapusin dosa, ya udah ya Allah bersihin aja. Sama kayak kemarin sakit gitu juga, pas sakit lahiran gitu ya. Udah nggak kehandle, udah menggigil, tapi keringet basah, tapi badan itu nggak kenal, kita nggak kenal badan kita sendiri Karena gitu. itu bisa syahid kan katanya Bib ya. Iya. Meninggal dalam keadaan Itu aku hamil, bilang. melahirkan, meninggalnya keadaan syahid. Kalau syahid itu berarti kita langsung masuk surga kan Bib. Masuk surga udah. Maksudnya nggak pakai di akhirat ditimbang-timbang Nggak lagi ada kan. antrian lagi. Hal. Ya kan udah jalurnya VVIP. Makanya kenapa aku harus takut? Padahal kan aku makanya takut mau hamil banget. terus ya. Dan itu Masya jalannya Allah. tuh kalau kita misalkan kayak di bandara itu kan ada yang ngawal tuh. Nah, kita dikawal malaikat. Masya Allah. Langsung Masya masuk Allah. jalan pintas. Nah kalau hamil terus dan menyusui beda lagi. Aku mau Allah gugurin. Katanya kan sakitnya orang hamil, penggugur dosa, sakitnya melahirkan, lelahnya menyusui gitu. Allah. Jadi aku makanya kayak justru aku berterima kasih sama anak-anak. Kalau banyak orang kan kayak gue capek nih ke anak-anaknya. Kalau aku justru hari ini berterima kasih sama anak-anak, sama suami gitu. Kalau suami ladang pahalanya kita, kalau anak-anak tuh menjadi ladang pahala dan juga penggugur dosa kita juga kan. Capeknya ngurus dia gitu. Makanya kayak ya sekarang hidup aku ya Habib aja. Kenapa orang bilang kayak lu semenjak kenal Habib kayaknya jadi bucin banget gitu. Jadi kayak nggak bersosialisasi, jadi nggak bergaul. Emang begitulah istri ya. Karena itu surganya di dia, ngapa nyari Masya surga tempat Allah. lain Itulah gitu. makanya kalau aneh pulangnya 11.30, jadi paham ya. Udah ada tekanan lain ya Bib. Jadi kita biasa di Enggak. Marwah itu Main bola sampai jam 1 pagi. jam 1 pagi. Kalau atas sampai 1:30 dia baru pulang. Sebenarnya Habib gengsi. Enggak, ini Kalau aku saya fair-fairan ya. 11.30 pulang. Sebenarnya Habib tuh gengsi. Aku tidak pernah menyuruh Habib untuk pulang dan lain sebagainya, tapi Habibnya yang tahu diri. Jadi kayak aku tuh selalu yuk Berarti kita nggak tahu diri dong. bukan Berarti aku, Abang Putra Siregar, Bilar dan lain-lain. bukan Aisar kemarin itu semua yang kan pulang telat itu anaknya nggak gak tahu banyak. diri dong. salah Habib tuh tahu diri. Aku kan baru melahirkan dan aku kan nggak bisa begadang, dan Habib itu anak-anaknya nggak bisa tidur kalau nggak ada Habib. Jadi Khadijah itu mesti saya gendong dulu
Ya kan dijalan-jalanin dulu, diusap-usap Gitu. dulu baru tidur. Karena Atta belum anak 6, mungkin kalau Atta anak 6 saya yakin. Dan Habib kan tahu diri usianya Habib jauh lebih matang daripada yang lain-lain gitu loh maksud aku. Dan juga Jangan matang kalimatnya, jauh lebih tua daripada yang lain-lain. ya Mau nyari aman ya. Mau nyari aman. kan tua belum tentu matang Habib. Kalau Habib tuh udah Oh, iya, mateng iya, gitu. iya. Jadi makanya kayak Habib lebih tahu diri karena Umur juga umur. Aku juga khawatir kalau aku nyuruh pulang tuh karena aku mikir gini, umur kan gak bohong ya. Bener. Ronaldo aja 40 tahun bakalan pensiun kayaknya dia gitu. Enggak pensiun. Belum Masih ya? lanjut. Kayaknya masih Ya tapi kan Ronaldo lihat gak ototnya. Oh iya, habis Iya ototnya kayak kan? Ronaldo. Enggak lah. Iya. Jadi jangan. Jadi kalau istri-istri sebenarnya marah suaminya pulang pagi itu harusnya berbahagia. Karena berarti kalian adalah suami yang dirindukan. Allah. Berarti Gitu. kalau pulangnya lambat tidak dirindukan istri gitu. Berarti Oh. nggak dicari istrinya atau belum punya istri. Atau sengaja pura-pura nggak ada istri di rumah. Enggak juga. Bib, Usia- gini, aku klarifikasi dulu Enggak, ya. kalau Kan ada sebagai muslim boleh menjelaskan. Aku belain. Oke. Kalau Atta tuh 30 tahun, energinya masih banyak banget. Dan Oke. aku Tapi bukannya kalah terus membela kalau Atta. kompetisi dia. Menang gak pernah kalah. Atta tuh Terus gesit di bawah banget. Aku cuma sekali doang kalah, aku selalu menang. Aku kalau ngeliat Atta tuh gesit banget. Nggak, tapi kalau ketemu Tiba-tiba di sama sini. tim saya tuh nggak pernah menang. Bisa aja. Enggak. Kalau ini gosipnya hoax. Jadi gini, kalau aku begini ya. Justru kalau untuk tadi lu yang Tunggu nih lagi cerita ini lagi diklarifikasi, sabar Bib. jadi gini, aku tuh ngelihat kayak anak-anak muda yang main bola asik sendiri. Buat aku, buat istri-istrinya justru bersyukur karena mereka masih memiliki hobi yang tidak ada mudorotnya Itu maksudnya Bib. gitu. Daripada Atta pulang jam 1 jam 3 dari klub, Nah, mendingan dia pulang jam 1 karena punya hobi bola. ada pengajian. Tapi sih. kan Ada cuma ada kajian pengajian dan niatnya juga ngaji loh Bib. iya, dan Tapi cuma sering seminggu datangnya sekali. sih pengajian ente. Nah ini nggak gosip, ini fakta. Justru aneh nunggu udah mulai ngaji udah baru datang. Kalau lagi bola dari awal kayaknya aneh mainnya kelamaan. berarti nggak ada niat buat ngaji. Niatnya Udah ngaji belum? niat ngaji. Berarti di perjalanan itu sampai ngajinya selesai baru dia Kan datang. niat Enggak gitu. urusan dia sama Allah. Iya Bib, kan Habib gak tahu niatnya. Jadi Aku belain, besok aku anak belain. Marwah. Terima kasih ya Kak. Emang kakak aku ini terbaik Karena guys. buat aku gini, Jadi besok nih buat anak Habib Marwah. bercandaan, tapi buat rumah tangga anak-anak muda kan belum tentu bercandaan. Bener, Gitu. Bib. Besok anak Marwah kalau ada yang nggak ngaji, jangan dikasih main setelah itu. Kita bikin Tapi- peraturan baru. Kan Habib Tapi, sendiri bilang hidayah milik Allah. Bener. Kita- Kita aja ada orang Kristen main di Marwah loh. Aku ajak-ajakin orang Kristen Jangan juga. salah, banyak teman-teman aku yang non Muslim itu dekat sekali sama Habib, Bener. sangat dekat sama Habib gitu. Itu yang aku juga menikah sama Habib, nyaman banget ya Tak. Maksudnya tidak perlu- bisa sama semua Sangat. golongan. Habib tuh selalu bilang gini, kita nggak pernah tahu akhir hayat orang. Bener. Kamu juga nggak tahu akhir hayat kamu. Hmm. Habib selalu bilang sama aku kayak, aku kaget gitu ya, aku banyak banget orang-orang teman aku yang non Muslim tuh sama Habib tuh kayak akrabnya luar biasa. Kayak bener-bener, kok aku bilang kok Bib, Habib sesantai itu ya? Karena Habib selalu bilang orang ini orang baik. Kita doakan apa yang terjadi, hidayah milik Allah, dan kita nggak pernah tahu akhir hayat dia lebih mulia daripada aku atau enggak gitu. Makanya itu juga yang buat aku sangat nyaman sama Habib. Jadi kalau orang bilang kenapa aku sekarang banyakan menyendiri ya mungkin di rumah bersama anak-anak, karena aku sudah sangat nyaman di rumahku. Masya Gitu. Allah, Jadi- itu Bib. Makanya berarti kalau nggak ikut kajian tetap boleh main dong Bib. Jangan nggak boleh main. Nih ya Bib, aneh itu kan orangnya ini jarang nongkrong. Aneh itu orangnya nggak nongkrong, nggak ke kafe, apalagi misalnya nggak mabuk-mabukan juga Bib. Jadi Alhamdulillah. aneh itu cuman bergaulnya itu cuman kalau lagi main bola. Ya. Ataupun yang lagi main bola ataupun olahraga pedal atau gym gitu. Cuman Iya. itu doang karena aku nih udah memang punya basically introvert. Jadi aku tuh keluar cuman kalau syuting atau kerja. Ya. Nah after itu aku pulang Bib. Karena aku tuh nggak ngerasa terhibur juga aku buat nongkrong lama. Iya, nggak dapat enaknya Nggak ya. dapet enaknya gitu Bib. Nah Itu hadiah loh dari Allah. itu hadiah ya kayak Iya, gitu ya. buat aku tuh hadiah. Kayak contoh nih istriku nanya, Seng aku bukber ya sama teman sekolah, bukber ya sama teman arisan, bukber sama ibu-ibu sekolah. Ini ada nih bukbernya. Dia nanya, Seng kamu nih udah tinggal berapa hari lagi Ramadan, kamu gak ada Udah bukber. bukber-bukber. Maksudnya aku tuh gak ada bukber-bukberan Bib. Karena Iya. kamu kan punya teman sekolah, misalnya alumni apa. Seng aku tuh gak ngerasa aku tuh harus kayak gitu gitu. Sama Aku lagi. tuh ngerasa aku tuh di rumah tuh kayak, aku tuh ngerasa gimana ya. Memang ada orang kayak gini guys, ini Ada. bukannya kita Aku gitu. Ngerti tuh nggak ada bukber sama ibu-ibu manapun, Yes. sama ibu-ibu sekolah manapun. Sekolah kita anaknya banyak loh. Ada Jadi yang kalau- dari TK, SD. Sama SMP. Tak. Jadi aku tuh kalau pulang malam cuman antara dua. Ya. Satu emang pekerjaannya syuting sampai malam.
Atau bola. ataupun bon bola. Udah Bib, aku nggak akan ditemuin aku nih gara-gara pulang malam, gara-gara aku misalnya keluyuran gitu loh Bib. Nggak orang tuh jarang ketemu. Alhamdulillah. Makanya itu ya aku bilang itu suatu nikmat dari Allah karena Allah tidak kasih kita tuh menikmati hal-hal yang Allah murkai gitu. Nah, cuman mungkin kalau seandainya Atta pulang malam, Mm-mm. mungkin bisa bujuk kan paling mengenal istrinya nih, Iya, yang paling dia iya seneng sih. apa? Misalnya bawain makanan kesukaan dia. Oke. Misalnya kalau Habib nih abis pulang lucu nih. Dia kalau abis main bola pulang malam, dia Sekali-kali kemarin kan ada bersih-bersih. kompetisi itu kemarin. Oh, yang sampai malam. Yang sampai Iya. malam. Habib tuh Itu kalau pulang tuh itu langsung terlambat bersih-bersih. jam 12. Langsung Setengah satu, bersih-bersih, setengah langsung satu. wangi-wangi. Ngerasa bersalah ya. Langsung bilang gini, "Sayang capek nggak?" Terus kan anak-anak udah aku tidurin nih. Terus akunya udah yang kayak bete gitu kan. Karena sepi kan aku nggak ada temen ngobrol. Kayak Oke. berharap tuh Habib pulang tuh pengen cerita, ngobrol. Karena bestie aku cuman Habib. Jadi diambekin dikit lah ya. Diambekin. Tapi beliau tuh Diambekin. kayak tahu diri gitu. "Kamu capek mau aku pijitin nggak?" gitu. Yang notabene kita tahu dia pijitin 5 menit udahan gitu. Tapi kan kita yang kayak Cuman basa-basi doang ya. iya, kayak perasaan basa-basi. dalam hati sih ada sih kayak perasaan capek dia deh main bola berjam-jam gitu kan. Iya. Nah, perempuan tuh harus ada sadar itu juga. Kalau suami udah membaik-baikin, jangan ngelunjak juga Iya. gitu. Kalau Jangan masih diambekin juga lama-lama lagi oh udahlah gua ngambek juga iya, gitu ya. iya, yang ada nggak Iya, ketemu. iya. Akhirnya ya udah kalau aku orangnya tuh suka komunikasi. "Kamu tahu gak sih temen ngobrol kan cuman Habib. Aku tuh hari ini tuh pengen ngobrol. Habib juga janjinya jam 11 loh. Habib nggak bilang kalau mau pulang jam 12." Alasan beliau juga masuk akal. Kalau aku bilang kan nggak boleh. Oh, jadi mending minta maaf daripada minta izin. Iya. Jadi Habib pun begitu. Tapi kayaknya nih habis podcast ini aku harus main marwah agak lebih nggak boleh maleman, Bib. Ya kan Ane udah bilang. Tapi ikut waktu Ane kajian. komen di grup, Bib, Ah. itu nggak ada yang respon. Aku kan bilang gini, ayo Bang Putra, Bilar dan lain-lain mau nggak kita mainnya mulai jam 8. Kayaknya istri Ane mulai nggak enak nih. Iya. Aku komen. Semuanya malah ketawa-ketawa doang, nggak ada yang mau ngikutin jadwal Ane. Karena kan kalau Ane main kayak Bang Putra, Bilar, terus yang lain-lainnya pada bisa malam, Ane juga jadi nggak ada nggak ada Jadi temennya, lucunya Bi. gini nih. Ane datang nih. Itu selalu ngecek Putra. Habib udah datang belum? Habib udah datang belum? Kalau Ane datang, mereka baru datang. Itu. Putra baru datang. Jadi kalau Ane datang, Putra baru datang. Jadi kalau Ane belum datang, Putra nggak datang. Jadi tunggu Ane datang dulu baru Karena dia mungkin datang. alasan mainnya mau ngaji. Mau ngaji. Ya kan dia mau ngaji. Ataupun emang kadang-kadang kalau main bola itu ya Kak, kita tuh harus tergantung kita main sama siapa juga. Beda kalau Iya, turnamen. betul. Kalau turnamen memang kita siap lawan siapa aja karena kita Iya. modenya turnamen. Tapi kalau kita lagi pengen main nih kayak main bola, kalau kita terlalu stranger banget yang tadi aku bilang, aku tuh nggak ngerasa kenikmatan ketika aku mainnya. Iya, nggak dikenal. Iya, maksudnya aku tuh orangnya ada introvertnya. Betul. Jadi aku tuh lebih suka kalau aku udah ketemu orang-orang ini terus, aku mainnya sama orang-orang itu terus. Sebenarnya tinggal dikomunikasiin aja. Kalau aku ya, misalnya gini, Nih, Sama delapan Bang datang Putra. ya. Tapi Habib harus pastiin bisa nggak? Kan Habib di situ ketum. Jadi Habib tolong bisa nggak Bang Putra, Bukan ketum, Bilar, CEO. aku CEO, oke. CEO. CEO. karena cuma di situ doang CEO-nya. CEO itu kan di tempat lain istri yang CEO. Kok tahu ya? Maksudnya Habib bisa nggak semua yang teman-teman aku itu datangnya jam 8. Kalau bisa aku juga jadi berubah nih jadi jam 8. Nah, berarti kita bilangin Ya, buat 8.30 semua lah, teman-teman 8.30. Marwah. Nggak setuju 8.30. sih, Bib. 30. Kalau Bada Isya tuh jam 8 tuh udah paling oke. Jadi nyampe rumah bisa jam 11, pulang jam 11 ya. Nyampe rumah jam 12. Iya, jam 10.30-an lah kalau Iya. kadang-kadang Aku juga selalu bilang gini, jangan pernah pengen istrinya itu menjadi kelinci tapi dikasih makannya daging terus, which is jadinya singa gitu. Aku selalu bilang gitu, kalau kamu pengen istri kamu jadi kelinci, kasihlah makan carrots, wortel. Jangan kamu mau istri kamu jadi kelinci tapi kamu kasihnya daging terus, ya Tuh, macan poinnya jadinya. apa? Poinnya sampai di rumah bawa kado. Kasih cincin. Ya kan? Tahadu. Ya kan? Akan terjadi sebuah cinta dan kasih sayang ketika seorang suami kasih hadiah. Kudratnya perempuan itu dikasih hadiah. Betul tapi itu. Habis selalu malam Senin aku agak curiga gini. Dari pagi tuh hari Senin udah baik. Udah baik banget. karena pasti pulang malam ya. Iya, pokoknya aku tuh selalu ngeh kalau Habib udah nice banget ya. Tiba-tiba urusan anak-anak Habib handle semua. Tiba-tiba nidurin anak-anaknya. Terus setelah maghrib tuh anak-anak udah disuruh makan malam. Terus beliau tuh bisa mandiin dan gantiin baju anak juga. Habib tuh setelaten itu. Jadi Habib udah mandiin anak, gantiin baju anak, pakai anget-anget, anak-anaknya udah rapi, wangi, rambutnya udah dia Lima-limanya, Bib. semuanya.
Habib itu Keren selatan. juga ya. Bahkan Habib kalau Keren juga ya, Habib. ganti pampers anak itu paling bersih daripada kita. Pampers anak tuh kalau aku tengah malam Yang cewek capek, juga, Bib. cewek cowok. Semua. Emang kita boleh, Bib, nyebokin Setelah anak 2 cewek? tahun nggak boleh. Setelah usia di atas 1 tahun setengah atau 2 tahun udah nggak usah. Habib udah nggak mau. 2 Tapi tahun kalau iya. bayi Habib mau gantiin. Karena anakku soalnya 2 tahun 2 sama 4 tahun aku udah nggak mau cebokin atau Ya, apa. sama anak sama aku nggak. juga udah nggak boleh. Dia ngomong kayak, "Abah, jangan lihat ya aurat," Iya, gitu. pokoknya di atas 2 tahun kita kasih tahu ini aurat, ini nggak boleh. Iya, tapi Habib tetap taking care buat semuanya. Kalau pakaian baju Nggak apa-apa, pasangin nggak ini apa-apa. anak-anak Semua, boleh kan? Nggak apa-apa. semua. Asalkan jangan cebokin. Sebenarnya kan itu dia. Ya, semua cebokin. itu Sampai kan kapan dia boleh digantiin baju sampai usia 4 tahun 5 tahun. iya. Kalau mandiin, Bib. Mandiin di atas 4 tahun 5 tahun suruh mbaknya atau suruh Atau anaknya istrinya. udah bisa diajarin sendiri kan. Dan kita juga mandiri. harus kalau misalnya mandi sama mereka kita harus pakai kain basah kan, Bib. Maksudnya pakai celana, nggak boleh kelihatan. Oh, nggak gitu. boleh. Oh nggak boleh, pernah, nggak Habib boleh. nggak. Bahkan Habib melarang loh. Aku sama anak perempuanku mandi bareng aja Habib Dan melarang. saya Maksudnya kakak nggak boleh mandi sama Habib anak melarang. Nggak boleh. Habib tidak boleh aurat aku terlihat oleh anak sekalipun. Benar. dan Gitu. anak-anak pun tidak pernah melihat aurat ibunya. Anak Dan laki-laki anak perempuan tuh tidak pernah melihat aurat saya. termasuk Iya, aku juga. sama gender. Kalau Nggak anak pernah. cewek nggak boleh Tapi lihat. termasuk Ada sama anak gender. laki-laki juga sama, nggak boleh juga, nggak pernah. Sekarang kan banyak Anak-anak orang laki dan perempuan pun tidak pernah melihat aurat saya. iya, dan Sama sekarang kan ke ibunya. banyak sorry kita bilang ya, banyak LGBT dan lain sebagainya gitu. Karena dia tidak tahu perbedaan itu. Maka kami di rumah tangga sangat menjaga sekalipun kayak Kalisa, Khadijah, kalaupun seandainya kita kadang-kadang ada momen Misalnya mandi bareng nih sama mama. yes, aku harus pakai baju yang sopan juga dan Jadi anak-anak kayak pakai kain basah gitu ya, yang pakai. iya, temen. Nih, kadang-kadang kita basah pajamas aku basah gitu. Iya, aku juga gitu. Pakai Iya. baju tidurku jadi aku mandi sama Iya. mereka tetap pakai semuanya tutup. Jadi Termasuk gini, ibunya. poinnya gini. Haram hukumnya seorang wanita mandi bersama dengan wanita yang lain atau melihat aurat wanita yang lain. Oh, itu aja nggak boleh. Haram. Haram hukumnya laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Haram hukumnya. Oh, jadi bukan lawan jenis Bukan. doang ya. Ini hukumnya. Makanya ketika rumah tangga didasari dengan Al-Quran dan hadis, ikutin aturan Allah dan Rasulnya, selamat kita. Oh. Selamat. Ya, makanya Habib Jadi nggak cewek boleh. sama cewek juga Nggak boleh. Nggak boleh, haram oke, hukumnya. ilmu. Dan nggak boleh seorang wanita tidur bersama dengan wanita yang lain satu selimut. nggak boleh juga. Haram hukumnya. Dan sama dengan laki-laki yang Kalau lain sama satu anak? selimut, haram hukumnya. Kalau- Anak boleh. Misalnya kita sama bapak, ibu, anak dua-dua boleh. Anak dong? boleh, tapi ketika usia 7 tahun dipisahkan. Oh, udah nggak boleh seranjang. Nggak, Udah nggak boleh. kayak Alisa 6 tahun kita udah sepakat untuk dia nggak boleh tidur bareng. Iya, 7 tahun udah Kalaupun dia dipisahin. tidur bareng di kamar kita misal weekend ya, dia udah di kasur dia sendiri, bukan satu kasur sama kita. Oh, kalau kasurnya dipanjangin tapi jadinya kayak kelihatannya kayak itu, tapi bapak ibunya tetap nih habis itu anak-anak. Kalau kita nggak Nggak boleh. ngebiasain. Jadi nggak boleh satu kasur, jadi mesti dipindahkan. itu memang peraturan agamanya begitu. Aturan agamanya. Jadi anak Oh. terbiasa ada boundaries ya kayak gini. Kadang-kadang kan kenapa orang bisa tidur sama strangers atau orang baru gitu ya. Mungkin karena udah terbiasa dari kecilnya tidur rame-rame terlalu santai. Tapi kalau seandainya kita nggak terbiasa kan nanti dia ngerasa agak asing nih, bingung gitu. Kalau aku lebih kayak gitu sih. Dan yang kedua kan ya kita hidup sekarang di zaman yang luar biasa ya, mengerikan gitu. Jadi aku harus punya prepare anak-anak aku untuk lebih lagi gitu. Kayak Kalisa tuh kemarin nulis surat ya dari sekolahnya dia bilang bahwa dia kesentuh sama teman dia aja tuh dia report. Kesentuh sama teman report. Kesentuh misalnya Oke. bagian belakangnya dia gitu ya. Sama cewek, Sama cowok. cowok. Nggak bisa kesentuh belakangnya nih. Iya. Dia main temennya Tapi, pegang atau narik gitu, dia marah. Dia Dia nggak mau marah. disentuh. Karena ya itu tadi kan dia juga perempuan, sebentar lagi mau balik kan, cepet banget loh 3 tahun itu. Kalau pas tiba-tiba balik kita baru larang dia kan agak susah kan. Gitu, makanya aku juga Karena wanita itu dia head di usia 9 tahun sampai usia 15 tahun. Ada yang bisa lebih, ada yang sampai 17 tahun. Jadi wanita rentannya di situ 9 sampai 15 pada umumnya 9 tahun sampai 15 tapi kita tahun dia head. persiapkan dari sekarang gitu. Makanya kayak Kalisa tuh anak-anak aku semua sekolah dari kecil itu selalu pakai legging. Kan kadang-kadang celana sekolah tuh pendek banget ya. Aku selalu biasain anak-anak perempuan aku tuh pakai legging. Jadi terbiasa dia tetap nutup auratnya meskipun dia belum pakai jilbab. Terus kayak dia berenang, pakaian berenang dia juga harus panjang semuanya. Jadi tetap dibiasakan nanti pada saat dia balik. Ini ilmu nih. Iya, jadi pada saat dia balik dia nggak kaget untuk menutup aurat kan. Kalau soalnya. bapaknya udah siapin yang tutup-tutup, tiba-tiba yang lain makain yang enggak Bapak itu nutup punya gimana? Harus hak. keras. Bapak harus Bapak keras. punya hak karena bapak yang menanggung Kan dosanya. ar-rijalu qawwamuna, qawwam jadi seorang Jadi pemimpin. berantem pun nggak apa-apa. Nggak jadi Nggak apa-apa. masalah. Jadi tegas aja. Nanti Tegas. dihisapnya kamu enak kan?
Ketika dihisap, ya Allah hamba udah perangi. Aku udah paksa. Hamba udah Kalimatnya gini, paksakan. yang masuk neraka tuh bukan kamu tapi saya. Saya menjaga istri saya biar selamat dari api neraka, dan saya menjaga anak-anak saya biar selamat dari api neraka. Gua anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Jadi saya ini adalah yang bertanggung jawab. Buat Jadi- kamu. Nanti kalau dia bilang gini, misalnya contoh tapi kan aku masih belum balik misalnya. Kamu akan Kamu- balik. Kamu harus belajar dari sekarang. Jawabnya gitu. Tapi Oh, kan iya. kamu akan balik. Maka Oke. persiapkan Untung belum ada dirimu. pertanyaan gitu ya. Iya. Apalagi kalau ini yang makain misalnya susnya atau siapanya, susnya harus kayak omelin. Kamu masih mending. Harus tegas. Masih mending kalau pertanyaan dia balik. Aku yang lebih repot. Kalau Kenapa anak tuh? bertanya dulu, ibu juga nggak pakai jilbab. Aduh, itu berat banget. Kalau aku selalu jawab, diajarin Habib juga ya. Selalu bilang gini, ibu nggak seberuntung kamu. Allah. Kamu beruntung dapat aba yang luar biasa, ibu yang luar biasa, oma juga oke luar biasa sama opa gitu. Tapi ilmunya waktu itu emang kurang. Kamu alhamdulillah nih dari kecil kamu dosanya 0. Kamu nggak perlu kayak ibu nih. Jadi sholat kamu taubatnya lebih banyak. beruntung Kamu gitu lebih ya. beruntung karena kamu dijagainnya itu seperti yang misalnya kayak apa mainan dia yang paling dia sukain gitu, ibaratkan kamu beruntung. Coba ya misalnya nih kamu punya boneka kamu kita taruh di luar nih bonekanya, kotor nggak? Kotor. Kalau kita taruh di tengah jalan siapa aja bisa megang nggak? Bisa diinjek-injek orang nggak? Bisa, digilas mobil bisa. Tapi kalau ini kamu simpen di lemari kamu pakai tutup kaca, orang bisa pegang nggak? Enggak. Izin dulu nggak orang kalau megang? Izin. Kalau nggak diizinin nggak kepegang. Beruntung nggak kamu? Beruntung. Jadi mahal. Jadi mahal, jadi bersih, Luxury. bersih juga kan? Benar. Gitu. Jadi kayak sesimpel pemikiran mereka aja. Just kayak ibu kenapa dulu nggak pakai jilbab? Astagfirullahaladzim, ibu nggak bener ya dulunya. Karena fotonya mereka terima Ya. gitu. Mereka Dan aja bisa. saya juga sering menjelaskan sama anak-anak saya. Ibu itu nggak pernah maksiat, nggak pernah maknanya adalah narkoba, judi, homer, pergaulan bebas, itu nggak pernah. Ibu itu kelemahannya cuma satu, auratnya. Ya. Auratnya tidak dijaga. Kenapa auratnya tidak dijaga? Karena memang nggak tahu. Emang pendidikannya seperti itu. Ya. Dan di apa namanya, di keluarga itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Jadi disinilah kita harus memahami agama dari kecil. Ini yang benar seperti ini, ditutup, rapi. Di usia Ya. berapa? Perempuan itu kalau bisa dari usia 6-7 tahun udah dilatih. Tapi 7 kan kalau dia tahun. ngaji dari umur, Kalisa tuh ngaji dari umur 2 tahun. Nah, setiap ngaji tuh kita biasain dia pakai jilbab. Oh iya, aku Nah. juga nih dari 2 tahun nih Bib. Udah Iya. aku masukin TPQ. Kalisa terus. alhamdulillah baca Quran umur 4 tahun. Ya, Alhamdulillah. Kalisa bisa baca Quran umur 4 tahun. Kalisa udah Bahasa Quran 4 tahun. baca Quran. Khatam kemarin udah khatam dia. Umur Pas aku lahiran dikasih hadiah. Umur Berarti berapa dia tuh? umur 6 tahun. 6 tahun udah khatam berarti Aminah Al-Quran. umur 6 tahun harus khatam Harus ya. 5 tahun malah lebih bisa. Umur 4 tahun dia puasa kan? full dan tidak pernah kalah. Satu kali pun gak kalah. 4 Sampai tahun. hari 4 ini. tahun. Umur Sampai 4 tahun, hari ini. sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Khadijah kan sekarang 3 tahun. Nanti 4 Ya. tahun juga sama. Karena anak-anak kami semua itu usia 4 tahun mereka full. Jadi gini ya, Tak, kalau kita mikir orang bilang tega banget sih anak 4 tahun dipaksa puasa, kan belum boleh. Selama kesehatan dia oke, vitamin dia oke, berat badan dia tidak berpengaruh gitu ya. Dijalanin. Kenapa? Kalau aku lebih jadi orang tua lebih baik tega pada saat dia kecil daripada kita baru mau merubah dia ketika dia sudah dewasa, udah susah. Berat juga untuk dia. Sama kayak kita dulu kalau hafalan mudah banget ya, Bib, Betul. pas masih kecil gitu. Kalau kita bisa baca Quran dari kecil, memaksakan dia belajar, nanti gedenya hidup dia udah dengan sendirinya Udah gitu. nikmat aja. Udah nikmat. Kayak Habib nih. Habib dari kecil udah dapat orang tua yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa. Jadi beliau tuh menjalani hidup tuh udah kayak dari kecil udah normal biasa aja. Sedangkan kayak aku nih, Nah, normal menurut saya belum tentu normal menurut yang iya, lain. kayak aku misal Habib khatamnya Nah. 2 hari 3 hari, beliau bisa khatam sehari pun kalau beliau ngejar khatam Quran gitu, Tapi baca kan di Quran. keluargaku nggak ada Habibnya. Jadi aku sama Allah kan sama-sama baru belajar gitu. Tapi kan ilmu itu kan hidayah, balik lagi Betul. hadiah dari Iya, Allah. Betul. Jadi walaupun kita nanti misalnya anak kita jadi lebih jago dari kita juga nggak apa-apa kan. Kita Harus. Kalisa bacanya Harus. jauh lebih baik daripada aku. Aku Oh, harus gitu? bilang yes. Dan Bahkan aku anaknya tidak jadi lebih malu. sombong nggak ke Tidak. mamahnya? Dan Enggak. Aku juga takut gitu nanti kalau anaknya lebih jago daripada Tidak. mamahnya, anaknya jadi Bahkan ngajar-ngajarin mamahnya. lebih bagus dong diajarin sama anaknya. Enggak, maksudnya jadinya nggak mau nurut mamanya, mama aja nggak bisa baca Quran misalnya gitu. Enggak. Makanya ada pola ada pendidikan akhlaknya yang juga. harus kita terapkan sama anak-anak. Oke. Tadi tuh, pohon batangnya masih halus, ya kan? Batangnya masih kecil, dilurusin tuh mudah. Tapi kalau udah besar, akarnya besar, batangnya besar, dilurusin pasti patah. Jadi pola didik anak itu harus diajarkan dari kecil.
Kamu nggak boleh sombong ketika punya ilmu. Kamu harus nurut sama orang tua kamu, harus berbakti sama orang tua kamu. Walaupun kamu ngerasa kamu lebih pintar Ya, gitu ya. karena kami yang sekolahkan, kami yang ngajarkan, biar kamu pintar. Gunanya kamu pintar apa? Mengajarkan kami, mengingatkan, dan tidak boleh sombong dengan ilmu yang kamu milikin, dan nggak boleh angkuh ataupun pamer dengan ilmu yang kamu milikin sehingga engkau menjadi arogan. Jangan. Tapi engkau lebih menunduk dan lebih Sebenarnya anak kan ngikut merendah. orang tuanya. Bagaimana kita ke orang tua kita, dia tuh melihat kayak Habib tuh kebetulan Abah tuh nggak ngajar kan. Umi juga nggak ngajar, tapi Habib ngajar gitu. Tapi dia ngelihat bagaimana adab abahnya terhadap umi abahnya, termasuk sama aku juga gitu ya. Kayak aku mungkin keluarga besar nggak belum tentu pada pakai niqab gitu. Bukan berarti aku merasa aku paling oke, nggak sama sekali. Justru aku ngerasa kekurangan aku banyak, makanya aku harus mengejar keterlambatan aku Iya, gitu. iya, Nah iya. itu yang aku ajarin juga ke anak-anak. Bahkan aku tuh kalau baca Quran, aku sengaja kencengin Kalisa sebelah aku. Kalisa, lihat bacaan ibu ya. Karena Dia buat bisa dia koreksi. bisa kasih masukan. Nah, yang paling penting kitanya orang tua jangan pernah malu. Kita jangan pernah malu gitu. Bahkan Masya Allah ya Sayyidina Muhammad, baru kemarin aku bilang sama Habib. Habib kan orangnya nggak bisa, suaranya fales ya. Jadi kalau Fales, Bib. iya. Jadi Fales. Masya Allah lah Sayyidina Muhammad tuh, aku punya anak Sajid, Allah. suaranya tuh merdu banget. Masya Karena Allah. Habib juga nggak egois, dia tahu bahwa aku kalau merdu nih nggak bisa. Habib carikan guru ngajinya waktu itu yang dari Palestina yang suaranya merdu banget. Alhamdulillahnya kita dikasih hadiah Sajid tuh suaranya enak banget. Nah, Anak. anak itu yang buat kita kayak Habib mengetahui kekurangannya, Habib mau anaknya jauh lebih baik daripada Habib gitu. Makanya itu Jadi juga itu nggak apa-apa ya. Aku takut nanti iya. kalau ilmu agama anakku lebih tinggi nih, Enggak. ya bapaknya Insya Allah enggak. diinjek-injek nih. Enggak. Justru kalau kita punya anak yang berilmu dan beriman, Malah dia makin sopan sama orang yes, tuanya ya, malah makin dia akan tahu ya. memuliakan orang Malah kalau dia tuanya. punya ilmu malah sombong itu baru agak salah tuh ya. Karena mungkin yang diajarkan rata-rata yang punya ilmu agak sombong mungkin bukan yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Orang Ataupun yang mengenal Al-Quran dan hadis pasti hatinya lembut. iya, ataupun dia cuman menghafal Al-Quran untuk menunjukkan kepada Iya. orang, bukan untuk Nah, memahami dan untuk ini menghidupkan yang perlu Al-Quran dalam dibahas banget dirinya. ya Bib ya. Ini pernah kita mau bahas tapi kita agak-agak takut sih. Iya. Ya aku bilang gini, kita tuh nggak diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Kita kan diwajibkan untuk membaca, biar hati kita tersentuh. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak aku, kalau kamu hafal Al-Quran, maka pakailah Al-Quran itu untuk hidupmu nak. Bukan untuk kamu menunjukkan ke orang-orang bahwa bacaanku lebih sempurna. Enggak. Baguslah orang yang baca Al-Qurannya masih terbata-bata, tetapi dia berupaya dan dia selalu menggunakan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidupnya. Gitu. Makanya buat aku kayak balik lagi sih, semua itu kan yang paling utama adalah adab akhlaknya. Kita melihat misalnya ada oknum yang udah kita muliakan banget, tetapi dianya malah tidak memuliakan dirinya sendiri dengan Al-Quran itu tadi gitu. Makanya aku selalu bilang sama anak-anak aku bahwa ingat ya, isi Al-Quran itu besar dan luar biasa. Bukan kamu cuma menghafal, tapi itu bukan kamu yang menciptakan. Allah. Yang memberi itu adalah Allah dan ke Rasulnya. Bisa gitu ya, Kak Kartika sekarang keren juga. Ini kayaknya lebih banyak Kak Kartika yang berdakwah sekarang. Karena Habib udah mengajarkan bertahun-tahun. Kak Kartika boleh dakwah nggak kalau dia? Gini, Kartika itu banyak ilmu yang beliau dapatkan. Oke. Belajar sama saya juga dan ada gurunya juga. Oke. Ya kan? Secara ilmu dia udah bisa untuk Berdakwah. ya kan? Secara ilmu udah bisa untuk berdakwah. Tapi secara kasat mata saya, ya kan, yang namanya belajar itu nggak 2 tahun, nggak 3 tahun, nggak 5 tahun, nggak 6 tahun, nggak 8 tahun, nggak 10 tahun. Harus lebih dari itu. Harus dimatengin lagi. Puluhan tahun lah ya. 10 sampai 15 tahun dimatengin, bismillah baru boleh. Saya bilang, kamu boleh sharing, tapi kamu nggak boleh berdakwah. Kamu bukan ustazah. Oke. Tapi Aku kamu nggak mau, aku cuma mau sharing. berdakwah ke anak-anak aja. Ya, sharing. Oke. Kalau sharing oke. bismillah, oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau dibilang ustazah bukan. Ya kan? Ya. Kalau dibilang Karena berdakwah, berat ya nih. Beban banget itu kan bakal ustazah. menjadi jariah aku juga ya. Iya, Karena berat, buat berat. aku sharing aja sharing. aku lebih suka guru itu bukan hanya berbicara, tetapi mencontohkan. Oh, Dan berdakwah itu betul. bukan hanya masalah kita ngomong, tetapi memberikan contoh gitu. Orang juga melihat kok nantinya gitu. sharing. Jadi biarlah nanti aku menciptakan pendakwah-pendakwah aja untuk anak-anak aku. Masya Allah. Doain Luar ya. biasa nih Habib doain. nih. Ini ya, aku lihat ini luar biasa hari ini kita ngobrol-ngobrol di Daging Talk. Tapi ada satu pertanyaan yang belum aku tanyain tadi. Apa tuh? Misalnya
Kak Kartika. Ini di daging talk biasanya cuma 45 menit, ini lebih. Lebih, 1 jam cuma 5 menit. 15 Maaf ya, menit. Aku udah disuruh closing. Soalnya dari tadi aku mau berhentiin, Kak Kartikanya ngomongnya udah lagi bagus banget ya. Maaf. Aku stop kayak gimana gitu. Oke, pertanyaannya. Terakhir nih, Bib. Tadi selalu udah ditulis dari tadi, cuma gak ditanya-tanyain. Bagaimana soal dosa jariah, Bib? Apalagi misalnya kayak Kartika kan punya masa lalu. Betul. Misalnya kayak Jejak aku juga pasti digital punya ya. masa lalu. Kita punya jejak digital. Ya, Apalagi kita pernah di dunia entertainment, Bib. Antum mau Ana yang jawab atau Kartika yang jawab? Habib. Habib sedikit, Kak Kartika sedikit. Jadi Kartika. ada 2 POV. Oke. nih. Kartika dulu yang jawab. Ini ente mesti dengar apa yang dijawabin Kartika. Oh, oke. Kan udah belajar. Oke, Jadi jadi murid yang oke, siap. Muridnya dulu. jadi Habib aku juga pernah bertanya ini. Ketika Kalisa nangis ngelihat foto ibunya nggak pakai jilbab. Allah. Kenapa? Nangis. Nangis kejar. nangis. Dan itu viral banget. Viral banget. Kalisa bilang, "Kenapa ibu keluar nggak pakai jilbab, itu aurat." Dia nangis kejar. Itu pertama dimainin sama kakaknya Sajid gitu kan. Terus di situ aku tanya sama Habib, "Habib ini gimana?" Aku bilang, "Aku nggak bisa larang anak-anak untuk browsing. Kepikiran ganti nama udah. Sampai aku pikir apa aku harus ganti nama ya." Oh, sempat mau ganti nama. Yes. Mungkin Atta ngelihat kenapa aku mundur dari medsos juga. Sebenarnya kalau Instagram aku ada yang mau beli, aku jual gitu kasarannya. Mau dijual. Iya, Berapa kasarannya harganya? enggak. Maksudnya gitu. Karena buat aku, untuk apa aku punya Instagram kalau ujung-ujungnya orang cuma mau mencari aku yang dulu. Makanya aku back off dari media sosial, karena itu juga alasan aku biar orang nggak inget aku juga. Alhamdulillah malah aku berdoa sama Allah, ya Allah, ya udah orang lupain aku aja. Jadi ngambil kerjaan pun sekarang kalau ditawarin Kak Kartika nggak mau. Ya, TV dari kemarin ngundang aku belum mau ya, karena Tapi yang kalau ngundang sharingnya jadi hidayah buat orang boleh. Ya apa nggak boleh? eh Tahu sih tapi kan suaminya ya. ya balik lagi aku izin suami. Oke. Kayak podcast banyak yang ngundang, aku baru boleh datang ke sini karena orang dalam kan, Ata. Amin. Karena Gitu. aku juga ngeliat tuh kemarin berani ngundang Kak Karput ini karena ngeliat di Iya, pertama kali pertama kali muncul. Ini lagi yang kedua di kali YouTube-nya nih. Habib. Iya, ini Ini yang yang kedua, kedua kali. Iya, iya. Nah, jadi kalau ditanya kayak gitu, Habib waktu itu ngomong sama aku, "Kamu akan mengulangin nggak?" Ya Allah, Bib, nauzubillah min dzalik. Aku bilang kalau bisa dilahirin kembali mungkin aku akan nggak mau kayak gitu, aku mau kayak Kalisa aja, dari kecil udah Allah jaga gitu ya, cara berpakaian. Alhamdulillah sih aku tuh bukan anak yang bandel, alhamdulillah ya. Mama juga orang tua yang sangat menjaga anaknya, alhamdulillah. Berarti yang kelihatan belum tentu Alhamdulillah begitu gitu. yang orang Makanya kan aku bilang yang perkirakan. paling penting kan penilaian Allah kan. Betul. Gitu. Dulu orang tua, sekarang suami. Akhirnya Habib suruh aku sholat taubat. Kamu setiap kali ngeliat itu kamu sholat taubat. Setiap kali itu selalu ingat kamu bertobat atas semua itu, maka Allah ampuni dosa-dosamu. Tapi kalau seandainya masih ada orang yang membuka itu semua, maka itu udah dosanya dia, karena dia yang mencari tahu, bukan kamu lagi menyebarkan lain cerita. Kamu memposting lagi, kamu udah berhijab nih, sengaja kamu misalnya throwback true dulu ya, sekarang ada yang kayak gitu kan. Tahu-tahu dia mau posting lagi foto dirinya sendiri yang tidak berhijab gitu. Nah itu dosa jariahnya ditanggung kita. Tapi kan kamu sudah tidak pernah memposting dirimu lagi. Bahkan foto-foto kamu yang sudah ada di rumah kamu pun sudah kamu musnahkan gitu. Jadi kata Habib, itu sudah menjadi dosa jariah orang-orang itu. Bahkan kayak di TikTok kan platform baru kan, kok bisa ada sih foto-foto aku yang 10 tahun yang lalu gitu. Logikanya kan aku sudah tidak memposting, dan TikTok kan belum nyampe 10 tahun umurnya gitu. Itu Habib bilang ya, siapa yang memposting foto kamu di situ itu dosanya mereka gitu. Itulah indahnya Islam. Aku bilang itulah indahnya Islam. Islam tuh tidak menyulitkan dan memberatkan kita. Ketika kita sudah bertobat sama Allah, mana yang bisa aku hapus? Makanya foto lama aku di Instagram aku, di platform aku tuh aku hapus. Oh gitu. Sehingga itu tidak menjadi dosa jariah aku. Paham, Apapun itu, yang pajangan di rumah kek, foto yang di rumah kek, semuanya itu udah aku bakar dan aku hapus. Sehingga aku bersungguh-sungguh di mata Allah. Jadi foto keluarga udah nggak ada? Nggak ada. Foto keluarga yang udah pakai hijab ada dong? Pakai hijab udah ada, tapi itu Oke. bukan aurat. Ya, Nikab nggak ini apa-apa kan sunnah. Iya, Iya. sunnah. Oke. Makanya aku bilang ke Habib gitu, Bib aku Nah, kalau bahas nikab ada lagi nanti, Iya. ada hukum-hukumnya. jadi Mungkin di next. Next udah Nah. sempet ya, udah ya jadi gitu. Jadi kalau saya buat teman-teman yang baru hijrah atau bingung gitu ya, nggak usah pikirin Islam itu mudah dan indah. Islam itu tidak pernah menyulitkan kita, dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seorang, tapi Islam melihat akhir hayat orang. Masya Nah, Allah. itulah poin yang terpenting. Yang pertama adalah kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah sekarang Doraemon bertobat. bisa tapi. Kita Bukan bertobat, Doraemon. minta ampunan kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan baik sama kita. Allah Tuhan kita. Jangan kalian pernah membanggakan kemaksiatan yang kalian lakukan. Itu dosa. Itu berdosa. Ada orang yang bilang, dulu gue pernah nih kayak gini. Dulu nih gue lebih kuat seperti ini. Dulu seperti ini. Jangan pernah cerita keburukan aib yang masa lalu. Entah judinya, khamarnya, zinahnya, maksiatnya, atau apapun yang pernah dia lakukan. Jangan pernah kalian menceritakan dosa dan membanggakan dosa masa lalu. Itu nggak boleh. Ketika kalian mengetahui bahwasanya kalian berdosa, kalian minta ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Ini poin yang paling penting. Dan kembali lagi, kalau misalkan dulu nih saya pakaiannya nggak bener, tobat, minta ampunan. Kamu nggak usah posting lagi. Kamu minta ampunan sama Allah. Ini hidayah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia bertobat minta ampun kepada Allah. Dulu kita tahu perbuatannya seperti apa. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang pernah membunuh, khamar, zina, maksiat dan lain sebagainya. Dia bertobat kembali, suci, kembali bersih. Sama seperti bahkan masuk Islam, sama seperti bayi yang baru lahir. Intinya apa? Intinya bertobat minta ampun kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini banjir pahala. Ini banjir hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nanti di ujungnya Ramadan ada yang namanya hari Idul Fitri. Hari kemenangan. Di situ malaikat berdiri di setiap jalan-jalan orang yang mau berangkat sholat Id. Ya Allah. Apa kata malaikat? Di sini adalah hari di mana saya tunggu kamu untuk meminta ampunan kepada Allah. Hari di mana Allah lagi mau kasih hadiah yang besar. Apa kata Allah? Kemarin kalian sudah bekerja, hari inilah aku akan kasih upah kepada kalian. Apa upahnya? Allah ampunin semua dosa-dosa kita, kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih, seperti orang tua yang baru ngelahirin kita. Itu kalau mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka yang bangun malam di bulan Ramadan, mereka yang merindukan Al-Quran, mereka yang menikmati Ramadan dengan indah. Inilah gunanya kita bertobat minta ampunan kepada Allah. Nah, oleh karena itu ingat poinnya. Misalkan dulu Kartika pernah ada foto-foto yang gak berhijab, nah udah gak usah posting. Dan orang mau buka dia yang dosa, orang yang mau posting dia yang dosa. Makanya kalau bisa Bu Mutia hapus, tolong dihapus Bu Mutia. Bu Mutia hapus. Ya, Bu Menteri Komdiji kalau bisa hapus, ya kan, Kartika dan lain sebagainya yang udah hijrah. Kalau berkenan Bu Mutia boleh, kalau bisa hapus boleh hapus. Karena saya dikenal baik juga sama Bu Mutia. Masya Allah. Terima kasih Bib, udah mau sharing-sharing Kak Karput. Terima kasih. Kita makasih banyak. Senang banget ini hari ini bisa sharing-sharing bareng di bulan penuh berkah. Semoga ini juga apa yang disampaikan di sini jadi amal jariah. Siapa tahu yang nonton nih banyak yang jadi pengen hijrah juga, jadi terinspirasi dengan bagaimana progresnya. Semoga jadi amal jariah sampai ke akhir hayat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan. Jangan lupa tadi kata Habib, bersihkan hati kita. Jangan lupa dekatkan diri sama hal-hal baik. Semoga hari raya kita benar-benar bisa jadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.